Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya nanti akan melanjutkan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, minggu yang lalu sudah saya sampaikan berkaitan dengan sikap dan perilaku seorang kewirausahaan itu harus seperti apa, dan bahkan kalian sudah saya tugaskan untuk observasi dan wawancara kepada seorang wirausahawan di lingkungan sekitar Anda. Tentunya dari hasil-hasil itu, hasil observasi dan wawancara sebagai modal kalian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses dan handal. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kalian semuanya yang besok seandainya kepengin menjadi seorang wirausahawan, yaitu sebagai modal-modal yang nanti bisa kalian lakukan ketika nanti sudah masuk dalam lingkup menjadi seorang wirausahawan. Baiklah, kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya. Tapi sebelumnya Anda bisa lihat di slide saya ya, di sini ada gambar-gambar yang mungkin menarik ya. Ada seorang petani yang tidak mau ketinggalan dengan gadget berupa laptop maupun handphone juga bisa, di mana mereka mencari sebuah peluang bagaimana nanti kalau seandainya ya hasil-hasil perkebunan mereka ingin dipromosikan, ya ingin dijual, atau bahkan mereka ingin mencari bahan-bahannya atau mungkin yang lainnya, mereka bisa menggunakan gadget itu untuk browsing, searching, kemudian untuk penjualan dan sebagainya. Ini suatu contoh wirausahawan harus kreatif. Ya, oke. Berikutnya apa sih yang akan kita pelajari di produk kreatif dan perusahaan? Untuk materi yang selanjutnya, KD-nya ya, atau kompetensi dasar di 3.2. Kalau yang minggu yang lalu atau video yang sebelumnya itu adalah 3.1 ya. Kalau yang ini 3.2, menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Jadi KD yang berikutnya ini kita akan mencoba untuk menganalisis peluang usaha. Kemudian 4.2-nya tentang keterampilannya adalah menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Ini yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan ya. Tujuan dari pembelajaran ini itu apa? Tentang 3.2 tadi, menganalisa sebuah peluang usaha. Harapan di sini tujuannya adalah apa? Nanti setelah Anda mempelajari ini, siswa dapat memahami pengertian ya dan fungsi dari analisis SWOT. Apa itu SWOT ya, nanti saya akan sampaikan. Kemudian apalagi setelah mempelajari ini, nanti diharapkan bisa mengidentifikasi dan membedakan jenis produk yang berbentuk barang atau jasa. Ya, lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah resiko usaha. Jadi banyak sekali ya tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian keempat, menganalisis kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar dengan menggunakan analisis SWOT. Apa atau SWOT itu ya, nanti saya akan sampaikan. Kemudian yang nomor 5, menganalisis peluang usaha. Ya, ini menganalisis peluang usaha. Yang terakhir, yang keenam adalah nanti kalian untuk mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis peluang usaha. Inilah tujuan dari pembelajaran tentang KD 3.2, menganalisis peluang usaha. Ya, baik barang jasa. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ya ke materi yang pokok, kita akan lihat dulu ya tentang apa sih sebetulnya itu analisa atau analisis ya, dari bahasa mana. Dikatakan di sini bahwa analisa berasal dari kata Yunani kuno. Saya browsing di internet itu seperti ini. Namanya analusis, yang berarti melepaskan. Kemudian analisis terbentuk dari dua suku kata, ana dan lusis. Ya, ana sendiri berarti kembali dan
ya, luwin ya, ini ya bahasanya luwin, yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa itu suatu usaha dalam mengamati, ya, kita mengamati. Kemarin Anda sudah mengamati itu, observasi ya, melihat lingkungan sekitar. Di situ ada apa namanya usahawan apa saja, Anda sudah mencoba mengamati. Jadi suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen ya pembentuknya atau menyusun komponen-komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ya, kemarin juga mencoba itu. Kalian sudah observasi di situ, melihat-lihat di sana, mencoba untuk bertanya dan sebagainya, dikaji kemudian lebih lanjut ya. Terus dianalisa, oh ternyata seperti ini. Yang menjadi orang usahawan itu harus punya sifat yang seperti ini, karakternya harus seperti ini. Itu contoh-contoh dari mencoba untuk menganalisa itu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya tentang peluang dan resiko usaha. Ya, kita akan masuk ke sini nih. Apa sih sebetulnya peluang itu ya? Adanya suatu kesempatan, ya, opportunity ya, untuk melakukan usaha. Nah, usaha-usaha seperti apa yang peluang itu seperti apa? Ya, kita bisa melihat saja contohnya. Kalau masa pandemi seperti ini, masa-masa virus corona 19 itu, kira-kira ada tidak kesempatan untuk berwirausaha? Tentunya juga banyak sekali. Ya, di situ ada muncul kesempatan untuk menjadi seorang wirausahawan. Banyak sekali toh sekarang, banyak yang beralih pengen jadi wirausahawan. Banyak yang di PHK di pabrik-pabrik itu akhirnya beralih menjadi seorang wirausahawan. Ya, mungkin ada yang jualan makanan, ada juga yang mungkin jualan pulsa. Banyak sih ya, karena di lingkungan saya itu juga banyak yang seperti itu. Karena efek dampak dari virus corona itu sangat luar biasa ya, terkait perekonomian dari warga. Ya, ada yang merasakan, aduh kok sekarang susah sekali mencari tambahan uang gitu ya, atau mungkin mendapatkan uang itu susah sekali, katanya seperti itu. Kalau pas bertanya-tanya itu, gimana Pak, ketemu seseorang itu yang wirausahawan, wah sulit untuk mendapatkan nominal yang agak banyak itu, katanya seperti itu. Maka ini satu contoh peluang ya. Wah, kira-kira di masa pandemi seperti ini yang cocok untuk apa, kira-kira yang bisa kita lakukan ya. Maka di sini dikatakan bahwa adanya suatu kesempatan untuk melakukan usaha, atau secara sederhana peluang sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Ini peristiwa seperti ini ya. Contohnya ada masa pandemi itu peristiwanya seperti itu. Maka ini ada peluangnya yang cocok apa? Apalagi kalau kalian ya, contoh nih ya, kalian itu siswa nih, kan banyak sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring online. Tentunya sebagai peluangnya apa di sini? Pulsa, iya enggak? Iya, karena mereka butuh jaringan internet. Mau tidak mau harus membeli kuota internet. Nah, ini bisa jadi peluang juga kalian jualan pulsa ya, untuk nanti bisa digunakan siswa-siswa yang lainnya ya, untuk pembelajaran secara daring. Ini contoh saja gitu ya. Nah, tapi ada juga yang dari pemerintah itu memberikan bantuan terkait dengan pembelajaran online ya, ditanggung dari pemerintah ya, dikasih dana untuk pembelajaran jarak jauh ya dari pemerintah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Usaha berbagai daya upaya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, itu usaha. Ya, secara terminologinya seperti apa? Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini tadi contohnya banyak di lingkungan kalian sekitar ya.
ya enggak? Iya, ada yang sudah di PHK mungkin ya dari pabrik atau mungkin dari karyawan, karena pengurangannya ya karyawan-karyawan sekarang sangat besar sekali, perombakannya banyak karena apa, pengaruh dari virus COVID-19 ini. Contoh di sini seperti keuntungan kekayaan dengan memanfaatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kemudian sumber peluang usaha. Peluang itu bisa dari internal dalam diri calon wirausaha, ya, ada juga yang faktor eksternal. Kita lihat dulu yang peluang internal. Hobi itu bagian dari diri calon wirausahawan. Iya enggak? Iya. Kalau kalian misalnya punya hobi yang mungkin bisa Anda yang bisa Anda manfaatkan untuk menjadi sebuah peluang usaha, kan banyak di situ. Senangane masak baik, bisa aja kalian wirausaha berkaitan dengan kuliner, iya enggak? Atau mungkin yang sukanya hobinya itu olahraga, bisa aja hobi itu sekarang bisa menjadi sebuah profesi, itu banyak. Suka nih bal-balan atau sepak bola sekarang menjadi profesi sekarang. Apalagi hobi masak tadi akhirnya jadi profesi juga, koki ya, banyak contoh-contohnya. Kemudian berikutnya apa? Keahlian. Maka di sini peluang internal yang kita miliki itu adalah keahlian. Aku duwe keahlian ini, ngopo ora dimanfaatkan, maka bisa kita gunakan keahlian kita itu untuk ya berwirausaha ini. Kemudian latar belakang pendidikan dan pengetahuan bisa saja ya, tapi bisa saja ya menyimpang juga ada. Contohnya apa? Kalau kalian misalnya nih jurusannya tata busana, tapi terkadang kalian tidak sesuai dengan jati diri kalian. Oh, aku kok ya nggak terlalu serak dengan tata busana, tapi bisa aja peluang usahamu itu mungkin beralih ke kuliner, itu ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, senangane tata busana tapi nanti usahanya berkaitan dengan tata busana, ada banyak, buka tailor ya, jahit, atau mungkin nanti larinya ya membuat pernak-pernik berkaitan dengan kain cerita gitu ya, kain bekas-bekas itu bisa digunakan untuk pernak-pernik, banyak. Kemudian lagi pengalaman ya, pengalaman dalam diri kita itu sangat penting sekali. Kalau kita banyak teman channel-channel itu yang sudah berwirausaha, itu sebagai tambahan untuk mencari buah pengalaman kita. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita miliki itu nanti bisa sebagai modal yang sangat besar dalam berwirausaha. Gitu ya. Kemudian sumber peluang sekarang. Peluang eksternal di luar dari calon wirausaha. Di luar dari calon wirausaha. Lingkungan keluarga. Ada ya sumber peluang usaha, misalnya nih ya, kalau seandainya keluarga, kan ini lingkungan keluarga tuh, ada juga yang wah keluarganya ini sudah usaha seperti ini, bisa aja kita ya mengikuti dari keluarga kita yang sudah mungkin berwirausaha di bidang A misalnya, bisa ya seperti itu. Kemudian lingkungan rumah ini bisa aja ada orang tua yang mendukung di situ, atau mungkin dari teman juga bisa ya, atau dari kakak saudara, itu bisa lingkungan. Jadi misalnya ada masukan, anu aja kamu usaha ini gitu, usaha A, usaha B, itu bukan dari ide kita tapi dari lingkungan keluarga kita. Itu ada juga yang seperti itu ya, atau bahkan dikelola bareng-bareng, itu juga bisa. Peluang usaha dari perubahan yang terjadi sesuai dengan zaman.
Contoh ini dari eksternal, ya, sesuai dengan zaman. Dan ini, kalau sekarang itu zamannya zaman era digitalisasi, maka yang cocok itu apa? Apalagi model pemasaran pun sekarang melalui online gitu ya. Maka kita harus betul-betul namanya mencari kesempatan, mencari peluang yang sesuai dengan zaman itu, ya harusnya kita harus selalu inovatif, ya harus kreatif. Sekarang itu harus seperti itu. Kemudian peluang dari konsumen, ya biasanya contoh nih, kalau kita sudah membuka usaha ya, misalnya jualan bakso, mungkin ada yang pernah mampir ke kita, makan di situ, wah Pak ternyata enak baksonya, mungkin bisa ditambahkan ini Pak, ini Pak, misalnya seperti itu adalah peluang juga karena dari masukan dari konsumen. Kenapa nggak buka yang ini Pak, ditambahkan yang ini? Itu adalah bagian dari ya peluang sebetulnya kalau kita bisa menyikapi di situ. Itu ya, jadi peluang bisa dari konsumen, itu dari eksternal, bukan dari kita sendiri, ya ide kita sendiri, tapi dari konsumen, bahkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Paham ya? Kemudian peluang dari gagasan orang lain, ya ini juga sama, hampir mirip ya. Sing duwe ide wong liya, tapi sing jalankan kita sendiri. Mbok yo buka iki, akhirnya kamu buka mengikuti ya. Jadi gagasan orang lain tersebut ini, karena kita nggak punya pikiran sampai sejauh itu mungkin ya, tapi dari ide orang itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi peluang usaha kita. Informasi yang diperoleh, mungkin kalian browsing dan seperti itu, kemudian lihat-lihat berbagai macam artikel, ya, mungkin usaha-usaha apa yang cocok, atau mungkin yang betul-betul lagi tren itu apa di masa ya eranya sekarang, itu bisa menjadi sebuah informasi yang diperoleh dari eksternal sehingga kita bisa untuk manfaatkan untuk berwirausaha. Oke, kemudian ciri-ciri peluang usaha sekarang ya. Tadi kiranya sudah paham ya, seperti itu gambarannya. Ciri-ciri peluang usaha itu apa? Setidaknya harus orisinil. Nah, iso iki orisinil ya, belum dimiliki oleh orang lain. Contoh tadi misalnya jualan bakso itu banyak, cuma kan ada yang aneh-aneh di situ. Ada bakso rudal, ada bakso beranak, ada bakso larva, ada bakso macam-macam itu bakso. Tapi intinya bakso, tapi dibuat yang orisinil. Bagaimana caranya membuat peluang kan gitu, sing aneh, sing unik ya. Ya mungkin yang beredar di sana sudah biasa, tapi kita mencoba untuk yang orisinil dari kita itu seperti apa. Itu ciri-ciri peluang usahanya, haruslah buatlah yang orisinil ya. Yang dari kita itu seperti apa. Kemudian bersifat menjangkau ke depan ya, jangan punya bersifat ya, ciri-ciri peluang usaha itu seperti itu, sifatnya menjangkau ke depan untuk nanti yang akan datang itu seperti apa kira-kira usaha yang akan saya jalankan ini. Jadi nanti di tahun yang akan datang itu masih bisa bersaing yang lebih baik. Kemudian bersifat kreatif dan inovatif ya, maka kita harus memiliki ya salah satunya seperti ini. Ciri-ciri peluang usaha itu bersifat kreatif, inovatif. Itu harus tuntutan namanya wong wirausahawan itu harus seperti itu ya, harus kreatif. Namanya mau bersaing di dunia wirausaha ya harus punya kreativitas tinggi, inovatif gitu ya. Kemudian kelayakan usaha yang sudah teruji. Jadi di sini ciri-ciri peluang usaha, layak enggak kira-kira? Ya, sudah bisa teruji belum? Kalau misalnya kamu buka bakso tadi ya, dicoba dulu nih, kok rasanya kurang enak, jangan kamu langsung jual, tapi kamu trial dulu, coba-coba dulu ya, 1-2 kali kok masih kurang enak, kamu lakukan lagi bagaimana caranya sehingga menghasilkan produk yang enak untuk konsumen, untuk ya, karena jangkauannya nanti adalah ke depannya nanti. Kalau semakin enak tentunya akan semakin banyak konsumen yang suka dan sebagainya. Ini contoh.
maka harus diuji dulu sebelum ya dijual. Itu contohnya. Unsur-unsur dalam peluang usaha apa ini? Pengamatan pasar. Lihat kira-kira yang lagi digandrungi, yang lagi disuka itu apa. Kalau di bidang kuliner apa, kalau di bidang konveksi apa, atau di bidang yang lainnya itu apa. Itu harus ya ada namanya pengamatan pasar. Itu peluang, unsur-unsur dalam peluang usaha ya, pengamatan pasar. Membuat inovasi baru ya, ini tentu harus sebuah keharusan menurut saya. Memang harus ada inovasi. Nah, produknya sama terus ya, saya kira orang itu akan nanti bisa beralih. Tapi kalau kita ya nambah-nambah terus, membuatnya itu dengan kreasi-kreasi yang baru, saya kira nanti ya orang akan semakin penasaran di sana. Kemudian sesuai dengan keahlian. Kalau bisa itu sesuai dengan keahlian ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan keahlian itu biasanya gampang mudah menyerah, mudah bosan ya usahanya. Tapi kalau dengan keahlian kita, sesuai dengan keahlian kita itu, karena asik kenangan hobi tadi ya, dikaitkan dengan hobi ini, pas ya hobi ya keahliannya dimiliki, maka akan baik di sana nanti. Kemudian memanfaatkan jaringan bisnis. Jadi kalau nanti berwirausaha sudah ada peluang di sana ya, terus mencari channel baik teman yang sudah bekerja maupun juga teman yang sedang berwirausaha. Kemudian bagaimana caranya untuk promosi, bagaimana caranya untuk bekerja sama, ini juga penting sekali. Kemudian pemanfaatan produk dari perusahaan lain, ini ya unsur dalam peluang usaha itu setidaknya ya, contoh kalau kita membuka kuliner ya, ada supplier dari CV mana atau PT mana yang sehingga bisa untuk menyetop bahan-bahan kita, kan lebih murah di situ. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, itu tadi ya tentang pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita bisa untuk mencari relasi ya, produk-produk yang bisa kita pakai untuk membantu dalam kegiatan produksi kita, misalnya seperti itu. Contoh tadi adalah kalau misalnya kita berwirausaha di kuliner, membuat bakso ya, misalnya supplier dari perusahaan lain itu bisa kita pakai juga. Ini contoh saja gitu. Kemudian resiko usaha ya, pastinya namanya wong usaha itu ada resiko, itu harus pasti ada resikonya ya. Naik turunnya usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian ini. Maka kalau kita ingin berwirausaha itu ya betul-betul matang ya. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko itu harus kita siapkan. Resiko terberat itu apa? Kerugian hingga kebangkrutan. Akibatnya nanti melesetnya pencapaian dari target yang ditetapkan ini. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi pengennya banyak untung tapi kok malah rugi. Contoh ini, kalau di masa pandemi seperti ini ya, tentunya nek berwirausaha makanan kuliner ya kita akan kurangi ya, biasanya di lapak gitu ya, atau mungkin di alun-alun gitu ya, kita bukanya ya di tenda, itu buka tenda kemudian buka bakso gitu ya, saya kira nanti akan berpengaruh, resikonya tinggi. Karena apa? Himbauan dari pemerintah bahwa jangan ada perkumpulan di situ ya, ngumpul-ngumpul tidak boleh, maka sangat berpengaruh. Nek misalnya kau malah membuat produksinya banyak baksonya ya, tapi nanti pembelinya sedikit, ini pengaruh sekali. Jangan, nanti kita harus menyesuaikan di situ. Wah, kelihatannya nek COVID-19 kayak gini nek adalah akeh gawene akeh ya, peminatnya sedikit ya malah rugi nanti. Maka kita harus betul-betul dianalisa sendiri.
wah ngene iki masyarakatnya kayak do kangelan golek duit, misalnya seperti itu. Kemudian apa, masyarakat mungkin jarang keluar rumah, ya, maka kita membuatnya juga tidak sesuai biasanya bisa menghasilkan atau mungkin menjual sampai beberapa kilo, tapi sekarang bisa diturunkan karena mengikuti di situ ya. Ini penting sekali. Sekarang kita masuk ke macam-macam resiko usaha. Ya. Resiko murni yang pertama. Ini apa? Diakibatkan oleh hal-hal yang bukan disengaja dan bukan akibat kesalahan pemilik usaha karena kejadian di luar jangkauan wirausahawan. Contoh apa? Contoh ini ada kos-kosan kebakaran, itu kan tidak dari pemiliknya, tapi kalau misalnya kebakaran itu kan atau gempa bumi itu kan tidak disengaja, ya, tiba-tiba gitu ya, seperti itu. Ini contoh. Kemudian resiko spekulatif sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, bisa menimbulkan dua peluang untung dan rugi. Contoh beli saham bursa efek itu, misalnya dolar sekarang lagi turun, kita beli, nanti bulan yang akan datang kok naik, kita jual, itu contoh ya. Atau tadi contohnya jualan bakso tadi, kita harus spekulatif, kira-kira ngiro-ngiro masa pandemi kok dodole kan akeh, produksinya akeh kan, ya kita harus berpikir ulang di situ, contoh ya. Harus punya spekulatif. Macam-macam resiko banyak ya, macam-macam resiko usahanya. Kemudian resiko fundamental itu seperti apa? Ini penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Terjadi karena sifat masyarakat bisa juga di luar kehendak manusia. Contoh banjir ini yang fundamental, yang enggak dihendaki, namanya karpe kan gitu ya, namanya bencana itu kan kita nggak bisa tahu. Ini contoh. Kemudian lagi langkah-langkah untuk mengidentifikasi resiko usaha itu seperti apa. Oke ya, dari start yang tadi mungkin Anda sudah mengerti, mencoba untuk memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi resiko usaha. Ini ya, buat daftar tentunya ya. Satu, identifikasi, buat daftar setiap resiko yang mungkin terjadi itu apa, tulis kabeh kira-kira apa kan gitu. Kalau kita akan berusaha, hati berpikirannya itu jauh sebenarnya. Kalau kita membuat mind mapping ya, di mapping, mengidentifikasi ya, kira-kira nanti terjadinya seperti apa kalau saya usaha ini, kemudian seperti ini harus kita identifikasi resiko itu. Kemudian melakukan analisis, dianalisa meneh kira-kira apa wae sing bermasalah dan sebagainya ya. Ini kemudian berikutnya lagi, tentukan upaya-upaya yang mengatasi dengan urutan yang ada. Tentukan upayanya apa, bagaimana kita akan mengatasi masalah tersebut ya, kira-kira seperti apa, itu kita harus betul-betul pikirkan betul ya, secara urut itu, karena ini menghindari ya resiko bangkrut itu ya harus ada, mulai mengidentifikasinya, harus dianalisa betul bagaimana cara mengatasi, itu langkah mengidentifikasi resiko usaha. Lakukan upaya sesuai dengan pilihan skenario ya yang telah dibuat. Nanti lakukan yang kalau kita sudah mencoba seperti itu, kita tulis dan sebagainya, kita untuk mencoba untuk melakukannya. Kemudian mengevaluasi dari hasil sekian itu ya yang telah kita identifikasi, kita analisa dan sebagainya, baru kita evaluasi ya sejauh mana ya dari hasil identifikasi, dari hasil upaya-upaya yang telah kita lakukan ya, seperti itu.
Kemudian kita masuk ke penyebab kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha. Nah, di sini ya. Kemarin mungkin ada kaitannya dengan sikap dan perilaku wirausahawan kemarin ya, terkait dengan bagaimana harusnya sikap-sikapnya yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang sukses itu ya. Nah, di sini juga ada di 3.2 ya tentang menganalisa usaha. Penyebab kegagalan itu apa dan keberhasilannya apa ya. Menurut dari ya Umbi Kids ya Skills ada 8 hal usaha meraih kesuksesan ya. Peluang pasar baik ya. Ini di sini adalah ya keberhasilan, yang di sini adalah kegagalan. Peluang pasarnya baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Ini yang menyebabkan keberhasilan itu ini. Kemudian kualitas barangnya baik ya. Kemudian inovasinya berproses ya. Kemudian lagi dasar budaya perusahaan. Nah, Peter mengatur ya, budaya industri yang baik kan berarti tepat waktu dan sebagainya ya. Kemudian juga menghargai karyawan atau pegawainya ini. Kemudian lagi manajemen berkualitas. Ini contoh modal yang kuat ya. Maaf ya. Ini adalah contoh-contoh ya menurut dari ini. Ada 8 hal usaha meraih kesuksesan. Kalau ini adalah kegagalannya. Tidak memiliki kompetensi manajerial yang baik, gagal dalam perencanaannya, kegagalan melakukan riset pasar ya, kemudian bersikap pasif. Jadi wirausaha kok pasif itu ya mesti ya akan ya kerugiannya nanti akan banyak atau kegagalannya akan banyak. Kemudian manajemen waktu, tidak bisa memanajemen waktu. Wirausaha ya wirausaha, tapi juga waktu itu sangat penting sekali, harus disiplin juga. Tidak dikelola keuangan dengan baik ya, menghabiskan banyak modal. Ini nanti akan penyebab dari kegagalan berwirausaha sebuah usaha. Kemudian analisis peluang usaha. Sekarang kita masuknya analisis. Tadi di atas tadi ya, slide pertama tadi tentang analisa dari kata Yunani tadi ya, sudah Anda lihat, Anda simak. Kemudian di sini analisis peluang usaha. Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau pemecahan terhadap sesuatu masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Kan menganalisis kan belum pasti ya, dan namanya juga menganalisa ada benar apa tidaknya. Nanti ditulis komponen-komponen apa saja dan sebagainya. Itu. Ini peristiwa-peristiwa ya. Terhadap peristiwa ya. Dugaannya masih dugaan sifatnya, belum akan kebenaran. Kemudian analisa peluang usaha, cara meneliti ya. Analisa peluang usaha itu apa toh? Cara meneliti atau mengidentifikasi sebuah peluang usaha dilihat dari berbagai aspek agar usaha yang dijalankan berhasil sesuai dengan target yang diharapkan. Itulah namanya analisa peluang usaha ya, meneliti, mengidentifikasi ya. Kemudian kita lanjutkan langkah yang harus dilakukan seorang wirausaha. Langkahnya apa? Kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha, harus meneliti beberapa luas usaha yang akan dilakukan. Misalnya arep buka toko yo toko sepeda ya kudune Pak Ombo nggone, atau sembako yang mudah diakses oleh orang lain banyak. Luasnya kita tentukan sendiri ya, sembako apa dulu. Nek beras itu misalnya toh jualnya khusus beras aja ya berarti butuh tempat agak lebar, jangan cuma 2 petak ya, 2 meter kali 2 meter gitu kan, stok barangnya nanti bagaimana kan. Itu kita harus betul-betul melihat ke sini ya. Kemudian memilih bentuk usaha apa yang dilakukan, termasuk menyiapkan surat izin usaha. Ini penting sekali.
awake dhewe arep buka usaha apa dulu ya. Ini penting, termasuk nanti ada surat-surat menyuratnya, izin usahanya ya. Contoh kamu buka usaha apa misalnya? Peternakan ya. Peternakan ayam misalnya di lingkungan kamu. Tentunya misalnya tidak ada surat izin usahanya, ya nanti banyak yang komplain. Bahkan bau limbahnya di sekitar itu akan berpengaruh ke lingkungan warga. Ini maka harus ada hitam di atas putihnya, yang ben aman. Kemudian apa? Memilih jenis usaha apa yang ditekuni. Kira-kira apa? Ya harus kita betul-betul ya merencanakan yang matang di situ. Kemudian mencermati berbagai informasi yang diterima olehnya. Ya peluang ini kan peluang pasar, usahanya apa dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan itu kalau menjadi seorang berusaha ya ini. Setidaknya ada poin-poin ini. Mengamati ada tidaknya peta peluang usaha yang menguntungkan ada ndak. Tentunya kita harus ada mitra usaha dengan pihak luar ya. Karena nanti kalau misalnya kamu membuka sesuatu kemudian kok nggak ada mitra, bahkan bahan-bahan stoknya tidak ada dari mitra kita, ya repot juga, nanti tidak akan bisa untuk berjalan lama. Kemudian tadi sekarang kita akan masuk ke metode SWOT ya. Analisa SWOT itu analisa yang seperti apa ya, dimana di sini dikatakan bahwa teknik mengkaji proses bisnis dalam suatu organisasi secara keseluruhan itu analisa SWOT. Teknik mengkaji proses bisnis dalam suatu organisasi secara keseluruhan. SWOT itu ada sifat yang internal dan ada yang eksternal. Yang eksternal yang saya warnai hijau di sini. Internal adalah yang warna biru langit ini ya. Oke. Internal SWOT. S itu kekuatan, W itu adalah kelemahan, weakness, strength, weakness. Kekuatan dan kelemahan. Ini internal. Kemudian eksternal adalah opportunity, peluang, threat atau ancaman. Jadi ini adalah eksternal itu ya, dianalisa SWOT. Ada internal sama eksternal. SW itu internal, OT itu adalah eksternal. Maka kalau kita nanti akan menganalisa ya dari usaha seseorang itu, kita bisa gunakan analisa SWOT ini. Kekuatannya apa toh? Misalnya di warungnya Bu ini atau Pak ini, kekuatannya apa toh? Produk-produknya bagus, murah, itu sebuah kekuatan. Kelemahannya apa? Mungkin tempatnya kotor, buruk ya. Itu contoh. Eksternalnya apa? Peluangnya di sini. Kira-kira peluangnya seperti apa? Nah, ancamannya apa? Toko itu misalnya banyak pesaing dan sebagainya yang sama-sama dengan produk yang sama. Ya. Ini peluang ya cara mengkaji menggunakan SWOT itu seperti itu. Nah, yang terakhir jangan lupa ini tugas individu ya atau kelompok ya. Nah, kalau kelompok paling maksimal 2 orang ya, karena kita posisinya secara daring seperti ini kan, pastinya kalian juga di rumah masing-masing, tidak keluyuran, tidak ngumpul. Ini berkumpul kan tidak boleh. Maka buatlah rancangan bisnis dan peluang usaha yang cocok di daerahmu secara detail, presentasikan. Jadi nanti buatlah rancangan bisnis. Kira-kira kamu akan merancang seperti apa bisnisnya. Kamu harus melihat dari internal, eksternal tadi yang sudah saya sampaikan. Bahwa kalau ingin usaha ya setidaknya itu ada keahlian kamu. Kalau bisa seperti itu, termasuk hobi juga ya. Itu jadi betul-betul ditulis secara matang ya. Nanti kira-kira butuh modal piro, semuanya nanti kamu akan menulis itu, tulisan
Ya, tugasnya di situ. Nanti Anda akan menulis rancangan-rancangan. Oh, saya pengennya membuat seperti ini usahanya. Kemudian modalnya sekian, terus tempatnya di mana, kira-kira butuh lokasinya di mana. Kemudian juga mungkin tempat bangunannya sejaknya seperti apa, ya. Kemudian proses pemasaran seperti apa. Banyak sekali yang ingin kamu, ya, rancang, ya. Dan itu adalah sebuah peluang di masa pandemi seperti ini itu kira-kira apa, ya, seperti itu. Jadi tugasnya Anda akan mencoba untuk merancang bisnis dan peluang usaha yang cocok di daerahmu secara detail. Kira-kira di daerah kamu potensinya apa, pengen mbok gawe opo, arep usaha opo, kamu yang lebih tahu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, buatlah, ya, nanti presentasikannya melalui di kelas Google, ya, Google Classroom. Anda bisa lihatkan hasilnya setelah kalian rancang konsepnya, itu bisa difoto, kirimkan di Google Classroom. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Cukupnya saya cukupkan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.